Dalam perjalanannya kali ini, tim dunia lain menemukan sebuah bekas pabrik kaca yang disinyalir sebagai tempat bernaungnya aura gaib. Lokasi yang terletak di daerah Karangtirta Pangandaran ini sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Kekosongan dan kesunyian yang menyelubungi tempat ini membuat masyarakat sekitar mempercayai adanya makhluk dari dunia lain yang tinggal di sini. Malam ini, kami akan mengajak dan menguji seberapa besar adrenalin Anda untuk terus bersama kami menguak misteri yang ada di tempat ini. Pabrik ini didirikan pada tahun 72. Berhubung SK-nya nggak turun, jadi pabrik ini nggak bisa dioperasikan. Katanya menurut orang-orang sekitar sini, di sini ada penunggunya, salah satunya yang dinamakan Sri Bu Asih, masih murid Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, yang suka menampakkan diri pada malam hari semacam bayangan-bayangan putih. Sengaja saya datang ke bangunan bekas pabrik tua ini karena informasi dari masyarakat setempat. Mereka bilang tempat ini cocok untuk lokasi uji nyali. Penampakan bayangan putih serta hal misterius lainnya mungkin bisa Anda rasakan bila menjadi peserta uji nyali malam ini. Adakah yang berani? Berani. Saya penasaran akan dunia gaib. Tidak berani, takut setan. Berani, pengen coba aja. Nggak berani, takut. Makasih Mas Kwi. Pemirsa, di hari pertama ini saya sudah mendapatkan 2 orang peserta uji nyali. Dan untuk itu mari kita berkenalan. Ya. Siapa namanya, Mbak? Mbak Suci. Mbak Suci. Oke, Mbak Suci, motivasi apa yang menginginkan Anda untuk ikut uji nyali ini? Pengen coba aja. Mencoba aja. Lalu Masnya Mas siapa? Robi. Mas Robi. Ya. Mas Robi udah punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali ini? Ada. Persiapan apa Mas Robi? Berdoa ya. Berdoa aja. Oke. Dan sekarang kita akan mengetahuinya. Lalu nanti kita akan mencoba untuk mendeteksi dengan bantuan 2 ahli spiritual ya. Sepertinya gaibnya ada di mana aja ya nanti ya. Oke? Ayo kita ikut. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Saya Ari Panca dari dunia lain. Iya. Bapak sedang melakukan apa nih, Pak? Mungkin di sini saya melakukan semedi ya. Seperti gaibnya ada apa aja di sini? Di sini itu ada semacam dari golongan jin ya. Badannya sangat tinggi sekali. Dan ada juga di sini seorang perempuan yang rambutnya sangat panjang sekali. Terus ada 3 ekor di sini seperti harimau. Oke, mungkin kita bisa langsung aja? Iya, bisa. Oke, silakan. Silakan. Silakan.
Ini di sini yang diceritakan tadi harimau yang 3 itu. Dan mungkin di sebelah sana makhluk dari hutan dengan kebiasaannya dia itu jarang-jarang bisa berdiri, tapi kebiasaannya itu suka menggaruk-garuk seluruh badannya. Seperti apa bentuknya? Seperti kayak orang hutan, tapi cuman mukanya cuman sebelah, Bukan sebelah. tidak normal ya. Kakinya juga bahkan cacat. Oke, kita bisa ke arah sana. Bisa. Ya. Ini sangat jahat sekali, suka mengganggu dan bahkan akan melontarkannya gitu. Di sini. Mungkin ini teman saya akan masuk ke sana. Silakan. Ayo, kita ikut. Pak, kenapa tadi dia? Tadi dia itu kemasukan yang ada di sini, dan mungkin dia lebih senang kepada perempuan. Makanya tadi. Iya, makanya Mainnya tadi dia meraih atau memegang salah satu peserta. Mungkin yang diinginkannya perempuan. Kalau gitu di sini tempatnya yang diceritakan banyak orang sering ada penampakan dan juga lokasi yang cocok untuk uji nyali ya. Ini sangat cocok sekali kalau buat uji nyali atau uji keberanian di sini. Mungkin ini dari peserta yang di sana, itu yang dipilihnya perempuan, mungkin yang akan duluan. Ya, Mbak Suci, sini. Ya. Gimana Mbak Suci? Tadi udah lihat sendiri ya, gaibnya ada di sini, dia masuk ke dalam tubuh mediator. Dan sekarang yang dipilih adalah Mbak Suci. Ya. Dan sekarang Mbak Suci udah siap? Siap. Oke, ya. Kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya ya. Bentar lagi nanti Mbak Suci akan ditinggalkan di tempat ini sendiri. Dan juga kita akan mematikan semua lampu. Dan kita menyediakan kamera di tempat ini ya. Untuk memonitor apa kegiatan Mbak Suci di sini. Ya. Jadi sewaktu Anda beruji nyali, apa yang Anda rasakan ceritakan secara langsung. Oke. Dan nanti ada juga kita menempatkan titik-titik dupa. Ya. Dan yang harus tetap Anda jaga agar dalam keadaan menyala. Dan nanti apabila Mbak Suci ingin menyerah tengah jalan atau ingin memutuskan uji nyali ini, melambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin. Karena kita jauh dari sini. Ini mungkin akan dibuka dulu. Oh bisa? Ya. Jadi supaya dia dapat melihat apa yang ada di sini itu. Oke, dibuka kamera. Alright. Ya, udah ya? Ya. Oke, makan Pak. Yuk. Sini ya, Mas Suci ya.
Nggak apa-apa ya, Mbak. Di sebelah sana ada kayak ada perempuan ya. Di sebelah mana? Pakai baju putih di situ. Sebelah mana deh? Di Di belakang. sebelah sana lagi. Kayak ada yang tinggi gitu. Tuh di situ tuh di pohon itu. Lalu apa lagi yang Anda rasakan tadi? Kayak yang megang saya gitu. Nggak apa-apa ya, mau minum dulu. Berbahaya. Udah, istighfar terus. Istighfar. 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 Pelan-pelan ya. Jangan lihat lagi. Gimana Mas Suci? Sepertinya tadi masih kebayang ya di Mas Suci. Iya. Nah, tadi seperti Yang sempat di sebelah itu. masih Kayak ada, perempuan itu duduk di sebelah situ. masih ada di situ dia. Masih. Nah, sepertinya Mbak Suci udah mau cerita lagi ya. Karena akan kebayang-kebayang terus ya. Ya, nggak apa-apa. Sayang sekali ya Mbak Suci ya. Belum bisa melewati uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukannya. Ya. Pak, tadi apa tuh yang mengganggu peserta uji nyali kita nih? Itu yang mengganggu tadi, yang dibilang itu perempuan yang rambutnya panjang. Itu sebetulnya itu memang kediamannya di sana. Tapi kalau dia jalan-jalan, itu di sekitar sini itu. Mbak Suci, udah agak tenang sekarang ya. Yakin ya? Udah. Oke, makasih Pak. Ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita. Dan ternyata rasa takut yang dimiliki oleh peserta kita tidak bisa dibendung, sehingga dia tidak bisa melewati uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Dan sekarang saya akan menunggu peserta yang kedua. Bobi ya. Sekarang Mas Bobi akan beruji nyali di sini. Seperti tadi, peserta pertama menyerah karena dia melihat berbagai penampakan di sini. Tepatnya di sana, dia melihat ada sosok perempuan. Dan juga di sebelah sana. Dan sekarang Mas Bobi udah siap? Siap. Pak, gimana? Di sini itu selain yang tadi itu udah pada datang lagi. Ada seekor ular tapi tidak utuh. Tubuhnya itu cuman separoh. Baik, kita lihat aja ya, bagaimana dengan peserta kita sekarang ya. Ya. Kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya. Nanti Anda akan beruji nyali di sini. Dan kita menyiapkan beberapa kamera yang akan memantau kegiatan Anda di sini. Dan juga kita nanti juga mematikan lampu semua jika keadaan akan menjadi gelap. Dan nanti juga kita menyediakan titik-titik dupa yang harus Anda jaga agar tetap dalam keadaan menyala. Titiknya ada di sebelah sana. Dan juga sebelah sana. Ya. Oke, Ya. Sudah siap? Siap. Ya, silakan. Sini ya posisinya. Madep sana. Oke, ya Pak.
Pak Agus, sepertinya peserta kita gimana nih keadaan ini Pak? Ini peserta kita yang kedua sebetulnya udah ada mulai penampakan, tapi dia mungkin ada pembicaraan tadi dari saya, mungkin ini akan lebih parah daripada perempuan yang tadi. Tapi dia merasa disepelekan, mungkin dia itu bertahan. Dia itu nggak mau sebetulnya dia itu disepelekan, apalagi dia itu punya perbekalan gitu, dengan kekuatan keimanan. Dan sekarang waktunya juga udah cukup selesai ya. Iya. Kira kalau kita jemput ya. Iya. Ya, silakan Pak. Subi, Anda sungguh berani ya, dan nyalinya cukup besar nih, Lumayan. sehingga bisa menyelesaikan uji nyali sampai pada waktu yang ditentukan. Dan saya mau bertanya, sewaktu ditinggal sini sendiri apa yang Anda rasakan? Yang pertama tuh di sini seperti sini. yang loncat-loncat gitu kan, gerak-gerak. Itu apa bentuknya? Terlihat. Terlihat cuman loncat-loncat gitu ya. Terus di sini juga ada Sebelah yang sana. naik ke atas tuh Di ya. atas. Terus saya nampak di situ Di sebelah sana ada apa? sosok berambut panjang putih, pakai gaun putih. Terus Perempuan ya? terdengar, ya mungkin perempuannya. Terdengar suara tangisan seorang perempuan di sini. Sebelah sini ya? Ya. Dan yang menurut Anda lebih mengganggu yang mana? Yang paling mengganggu Di sini. di sini ya? Keras sekali suaranya. Gerakan-gerakan gitu. Oh, gerakan. Ya, gerakan yang terdengar jelas suara dari dekat pintu sih. Kita pada suara apa? Suara tangisan. Di sana? Ya. Oh, ini aja suara dari gerak kita dia. Tidak terlihat wujudnya seperti apa. Tidak. Oke. Gimana Pak Agus? Itu tadi apa tuh yang dialami peserta kita ini? Memang betul dari
Yang pertama itu ada seorang perempuan tadi yang sambil menangis ke sana kemari itu sebetulnya dari yang masuk ke peserta yang pertama. Mungkin dia itu agak kesakitan, jadi dia itu sampai sekarang juga masih mondar-mandir terus. Jadi sekarang itu nggak ada di belakang sana yang ada sumur tuanya, nggak ada. Jadi dia tuh sekarang masih mondar-mandir terus. Dan itu yang bergerak, yang loncat-loncat itu yang dikatakan di sana itu ya, seperti mukanya yang kayak orang hutan itu, yang mukanya sebelah itu yang terus loncat-loncatan terus. Dan yang paling menyakitkan mungkin itu yang disebutkan dia berpakaian gaun putih berambut panjang itu, yang tadinya diam di belakang gitu ya. Dan kenyataannya Anda berhasil ya dalam uji nyali ini. Oke, baik ya Sobi, saya ucapkan selamat ya telah berhasil melewati uji nyali ini sampai batas waktu tentukan. Oke, dan sebagai kenang-kenangan Anda akan mendapatkan hadiah senilai Rp1.500.000 atau pajak tentunya ya. Makasih Mas Sobi. Bagus, tadi peserta pertama dan peserta kedua sudah merasakan ya kegaiban yang ada di sini ya. Dan juga peserta pertama tadi menyerah ya, dan sempat juga kemasukan dan juga melihat hal yang sama seperti yang dilihat oleh peserta yang kedua juga. Kalau misalnya kita mengadakan uji nyali untuk besok, bagaimana Pak? Apakah di tempat ini juga akan merasakan hal yang sama seperti yang sekarang ini? Bisa dilaksanakan hari besok juga. Ini aura atau hawa dari alam gaib itu masih tebal, jadi bisa untuk dipakai lagi untuk hari besok itu. Oke, kalau gitu kita tunggu besok ya. Iya. Pemirsa, kalau begitu kita akan menunggu peserta uji nyali yang ketiga besok. Ya, Pak. Nggak berani, takut. Berani, pengen lihat aja tentang dunia gaib. Berani, pengen uji mental, terus pengen tahu langsung gimana sih dunia gaib itu. Pemirsa, seperti yang saya janjikan, di hari yang kedua ini saya sudah menemukan seseorang yang bernilai besar untuk ikut uji nyali. Untuk itu mari kita berkenalan. Ya, mau datang di dunia lain Mas. Siapa namanya? Willy. Willy. Oke, Mas Willy udah punya persiapannya untuk ikut uji nyali ini. Persiapan apa Mas Willy? Persiapan ya biasa aja, Mental aja ya. Oke, di sebelah Mas Willy ini ada Pak Agus. Sedang bersemedi. Nanti Pak Agus akan menjelaskan kepada Mas Willy gimana nih kondisi gaib yang ada di sini. Pak Agus, ya. Pak Agus, Mas Willy ini adalah peserta uji nyali kita yang ketiga ya. Iya. Jadi di hari kedua ini kita mengadakan uji nyali lagi. Ya. Dan sekarang kondisinya gimana Pak Agus? Apakah sama dengan kondisi yang kemarin 4 ini? Ini buat kondisi yang sekarang. Ini akan lebih tebal lagi dan saya akan membuktikannya sekarang ini untuk dari wangsit saya yang datang ke saya itu. Jadi ada semacam benda yang hadir ke sini itu. Jadi bisa diungkap waktu hari kedua ini. Begitu. Bisa ya? Bisa. Mungkin bisa Bagus buktikan.
Bisa. Silakan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ya, Bang. Apa tuh Pak Agus? Ini mungkin kalau dilihat ini semacam buah ya, yang umurnya sudah ribuan tahun. Ini mirip seperti buah nona ini. Apakah ada kekuatan gaib di dalam buah ini? Ini kekuatan gaibnya itu atau kegunaannya ini bisa, misalkan kalau para perempuan atau laki-laki yang telat atau dalam perjodohannya ini bisa digunakan oleh benda ini. Ini dapat mengobati orang yang kerasukan. Gitu ya. Oke, baik. Gimana Mas? Mas ingin terus melakukan uji nyali ya? Oke, ingin mencoba ya? Begitu, saya akan jelaskan peraturannya di sini ya. Nanti Mas akan ditinggal di sini sendiri. Ya. Dan kita juga memasang beberapa kamera di sini untuk memantau segala kegiatan Anda di sini. Ya. Jadi nanti selama uji nyali berlangsung, yang harus Anda lakukan adalah menceritakan secara langsung kepada kita apa yang Anda alami di sini, karena nanti Anda di sini sendiri ya, tinggal. Oke. Dan juga nanti ada titik-titik dupa yang harus tetap dalam keadaan menyala. Ya. Di sini satu, di sana satu. Ya. Dan nanti apabila ingin menyerah tengah jalan, ya, melambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin. Dan juga nanti Anda harus menyalakan obor itu apabila Anda menyerah. Mungkin ini harus ada bantuan ya, untuk bisa melihat ke alam gaib tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan kita semua. Gitu.
Mungkin bisa dilaksanakan atau dilakukan sekarang. Oke, sekarang. Ya, oke, silakan. Tuh goyang lagi. Saya duduk goyang. Mas. 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 Tadi saya lihat di monitor Anda berteriak histeris sekali ya tadi ya. Kenapa, melihat apa tadi? Tadi ngeliat ini pohon goyang-goyang terus, udah gitu bayangan tinggi gede. Di mana? Di sini belakang ini, pas belakang kamera ini. Belakang kamera ini. Pohon ini. Bayangan tinggi, setinggi apa? Ya lebih dari pohon itulah. Udah gitu suara gerem-gerem gitu. Suara seperti apa? Ya suara seperti macan kayak gerem gitu. Ada di mana? Di sebelah sana juga sama. Sebelah sana juga sama. Lalu di sekitar lain ada yang Anda... Pas pertama paling sebelah sana suara yang ruk, ruk. Udah gitu ada cahaya di sebelah sana. Coba di sebelah sana ada cahaya situ ya. Seperti apa cahaya? Seperti mata gitu, cuman cepet set. Cepat sekilas gitu ya. Sekilas. Gimana Pak? Ya. Bagus. Sebetulnya ini peserta yang hari kedua ini ya. Kalau misalkan menunggu beberapa menit lagi,
itu harimau yang 3 itu sudah muncul. Di mana? Bahkan yang di sini itu yang warna putih dan yang hitam dan yang belang di sini itu mau menyamperin ke sini. Dan sebelum kedatangannya juga, ini ada yang mengomando. Ada yang mengomando seperti siulan gitu. Jadi serempak datangnya semua. Seperti yang tinggi besar itu yang diam di pohon randu itu. Jadi sama-sama berangkat ke sini dan harimau yang ketiga itu sudah mendekati, bahkan kalau misalkan udah kelihatan bentuknya, mungkin kejadiannya akan sangat fatal sekali. Kemungkinan apa yang terjadi itu apabila setelah kita terus bertahan di sini? Mungkin dia itu akan terkena serangan atau dari sima, kalau kata Sunda itu pamor ya, pamor. Jadi dia itu akan istilahnya lumpuh. Ya. Gimana Mas dengan sendiri penjelasannya? Sepertinya itu tadi yang mengganggu Anda. Iya, takut sekali. Tapi kenapa tadi? Sepertinya takut sekali tadi ya. Takut sekali gitu ngedengar suaranya itu udah beda, ya udah takut. Sempat terlihat wujudnya seperti apa macam? Enggak sih, cuman itu pohonnya dari pelan gitu keras banget, udah keras keluar suara gitu. Tapi tidak merasakan adanya angin atau apa gitu ya? Enggak ada, biasa Bukan aja karena ya. angin ya, karena Bukan karena angin. bergerak, bukan karena angin ya. Ya kalau sama angin ini kan semua ini cuma sebelah sini aja. Sudah ini aja kan. Iya. Ya sekarang kalau melihat situ gimana? Masih rasa takut atau gimana? Enggak sih, pas lampu nyala juga enggak takut, tapi cuman masih ada kelihatan. Masih ada kelihatan gitu ya. Masih bagus ya. Iya. Oke, ya, Mas. Pemirsa, ternyata kekuatan gaib yang ada di sini ingin sekali menunjukkan keberadaannya, dan hal tersebut dapat dirasakan oleh peserta uji nyali kita. Tapi dengan rasa takut yang berlebihan, sehingga peserta kita tidak dapat melanjutkan uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Memang makhluk gaib itu bisa menyerupai apa saja yang diinginkan. Seperti malaikat bisa menyerupai manusia. Bahkan pada waktu ajaran Islam pertama, malaikat Jibril itu menyerupai manusia dengan pakaian putih, terus menanyakan tentang iman, Islam, ihsan. Itu menyerupai manusia. Demikian pula seperti jin, setan juga bisa menyerupai manusia. Bisa menyerupai hewan, bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai gunung dan sebagainya. Keserakaan manusia untuk menguasai dunia menyebabkan makhluk lain tersingkir dari banyak tempat. Jangan heran bila bangunan tua sudah tidak dihuni lagi, kembali dijamah oleh makhluk tak kasat mata. Biarkan mereka berada di alamnya. Karena Tuhan Maha Adil telah menciptakan tempat bagi masing-masing makhluk ciptaannya.